Oase, obrolan seputar edukasi. Assalamualaikum, Pak Gali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Hendra sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya sehat nih. Gimana nih Pak? Lama nih sebenarnya udah nggak ketemu nih. Lama. Kita Ya. lumayan lama lah. Ya, kurang lebih 2 pekan lah kita udah nggak bincang-bincang santai nih. Sambil ditemani Kopi. kopi. Minuman kesehatan. Minuman kesehatan. Siap. Ini Pak, sebenarnya berawal dari keresahan saya nih akan hal ini banyak sudah nih terjadi di sekolah-sekolah lembaga pendidikan, sekolah swasta tentunya ya. Terkhusus swasta berarti Iya, ya? kita bicara nih sekolah swasta yang memang hal ini marak sudah terjadi. Ada kasus seperti ini Pak. Jadi ada orang tua atau wali murid siswa itu ketika dia tidak sanggup untuk membayar administrasi pendidikan, baik itu berupa uang kegiatan, uang awal tahun, SPP atau semisalnya lah ya. Nah, ada kebijakan-kebijakan dari sekolah swasta tentunya yang terkadang saya sebenarnya ingin bertanya, hal ini boleh atau enggak sih? Contoh, ada orang tua nggak bayar SPP, misalkan nunggak 3 bulan, uang kegiatan juga nggak bayar. Ada tunggakan lah di sini, ada tunggakan. Nah, ketika menjelang ujian PSTS atau PSAS, siswa ini kartu ujiannya nggak dikasih Pak sama sekolah. Betul, ditahan nih sama sekolah. Tapi masih bisa Ikut ujian. Tapi nyusul anak-anak kadang-kadang. tersebut nih masih bisa ikut ujian. Cuma terkadang ada beberapa hal yang memang anaknya ini ngaruh ke psikisnya dia. Ngaruh, misalkan, kok aku nggak dapet kartu sih ayah, bunda gitu. Nah ini jadi dilema juga nih untuk pengelola pendidikan. Sebenarnya harus bersikap seperti apa sih gitu. Dilemanya gini ya. Dilemanya ada tunggakan nih. Iya, di satu sisi dia mau memberikan hak murid ya kan, sebagai asas untuk berpendidikan. Di satu sisi seandainya ini dikasih, orang tuanya nggak bayar-bayar juga. Betul. Ya kan ada kerugian nanti di situ. Iya. Karena sekolah swasta memang diperbolehkan untuk memungut biaya. Ada pungutan biaya pendidikan itu diperbolehkan. Cuma hal ini itu bertentangan nggak, maksud saya bertentangan nggak dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maksud saya. Ini kan masalah menyangkut hak anak nih, dokumen juga. Nah, bicara tentang dokumen, tadi tuh kartu tuh ya Pak? Kartu Satu ya, ujian kartu ya. ujian Iya. Kartu ujian ditahan tuh biasanya tuh nggak dapet sampai dia ngelunasin dulu. Kalau udah lunas atau dia buat surat perjanjian dengan pihak sekolah, baru tuh dikasih kartu ujiannya. Terkadang lagi ketika momen pengambilan rapot, ini sering nih. Ya, pengambilan rapot, maaf ya ayah bunda, rapotnya belum Bisa diambil ya. bisa diambil, belum bisa diberikan gitu. Karena memang ada administrasi, kewajiban administrasi yang harus diselesaikan, harus ditunaikan dulu. Akhirnya dia nggak ngambil rapot dah tuh. Lah bagaimana orang tua itu tahu perkembangan anaknya kalau tidak diperbolehkan untuk melihat Rapot. nilai akademik anaknya gitu kan. Terus ada juga nih Pak, mungkin ada beberapa kasus yang saya sampaikan ya, cukup 3 aja, mudah-mudahan bisa mewakili ya. Yang terakhir ijazah Pak. Nah, ini juga sering nih saya juga dapeti, bahkan di sekolah-sekolah swasta yang Negeri aja masih ada loh penahanan ijazah. itu dia Pak. Apalagi swasta. Ada yang tunggakan misalkan 7 juta, 5 juta, sampai dia lulus dari lembaga sekolah tersebut, ijazahnya nggak diberikan, ijazah asli ya Pak. Yang diberikan itu dalam bentuk fotokopi ke murid tersebut. Padahal saya ingat banget nih Pak, ada surat SPTJM, ya, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah yang isinya itu menyatakan tidak akan menahan ijazah gitu. Tapi pada prakteknya di lapangan terjadi adalah adanya praktek-praktek ini nih, penahanan ijazah terhadap siswa yang memang memiliki tunggakan di lembaga
swasta. Ini sih Pak, sebenarnya saya pengen tanya nih, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya diperbolehkan nggak sih? Maksudnya atau memang seperti apa gitu hukum kita mengatur akan hal ini gitu Pak? Ya sih, ini menarik sebenarnya ya. Kalau bicara soal tadi step by step, semua Iya. tuh itu tuh apa namanya? Sering udah terjadi Sering tuh, terjadi Pak. tuh. Kartu ujian ditahan, Kartu ujian ditahan, rapot nggak dikasih, Rapot nggak dikasih. yang terakhirnya tuh Terakhir tuh nggak ijazah. dikasih. Jadi ibaratnya berkesinambungan tuh aturan Iya. ini. Apakah ada aturan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan? Nah, seandainya nanti dibolehkan tuh seperti apa gitu? Iya. Saya pun pernah tuh dulu masih sekolah sama, saya juga belum bayaran kan kita ya, terus kita belum boleh izin atau kita boleh ujian tapi kita biasanya pakai kartu sementara tuh. Oh iya. Mungkin kalau udah dewasa udah SMA psikisnya beda sama anak Iya, SD ya. anak Kalau ini SD. kan kita bicara SD swasta di sekitarannya. Pertama soal apakah itu diperbolehkan, memang secara aturan saya belum menemukan ya apakah ini dilarang gitu. Sekolah memberikan aturan, sekolah swasta ya, terkhusus sekolah negeri kan hampir negeri itu udah gratis semuanya. Iya, betul. Tapi kalau swasta, apakah ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Saya belum melihat ada aturan yang mengatur. Memang harusnya pemerintah hadir di sini dan mengatur secara jelas, secara spesifik. Apakah sekolah swasta itu boleh menerapkan aturan ini? Karena gitu tadi dilema. Misalnya sekolah swasta tadi dia membolehkan ujian, ikut ujian anandanya. Orang tuanya jadi nggak. Orang tuanya nanti biasanya Udahlah santai aja, jadi nggak bayar-bayar. Nggak bayar malah wow, bisa luar biasa. Nanti tunggakannya jadi numpuk. Iya. Memberatkan orang tua aja nantinya. Betul. Tapi kalau seandainya nggak diizinkan, yang kena mental anak-anak. Iya. Secara psikis anak-anak tuh, apalagi anak SD ya, dia kadang bertanya tuh, lah kok saya nggak boleh ujian ya? Ma, kenapa nih mah? Saya nggak boleh ujian mah? Ya gitu, kayak gitu-gitu lah misalnya. Secara aturan memang belum ada aturan yang untuk soal ujian ya. Iya. Tapi biasanya sekolah tuh dia berikan, harusnya ada solusi lah. Karena tadi bicara soal sekolah itu kan bicara soal sosial. Kita kembali ke asas sosial aja. Iya. Sekolah tuh harus terbuka. Terus pendidikan itu kan dasarnya memang awalnya itu kan fungsinya bukan untuk apa namanya ya, profit. Money oriented ya. Jadi nggak ada profit di situ. Harusnya jiwa sosial di situ. Misalnya sekolah satu yayasan misalnya. Ketika ada hal-hal seperti itu harusnya ya punya satu kebijakan publik yang bisa meringankan para wali murid ini. Iya, iya. Itu satu solusi sih kalau menurut saya. Tapi kalau tadi bicara soal apakah ada aturan yang boleh melarang atau nggak boleh melarang, saya belum menemukan. Bukan nggak ada ya, atau ada atau nggak ada, saya belum menemukan aturan ada atau enggaknya. Tapi kalau kita bicara soal ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita nih, di pasal 12 ayat 1 huruf B itu dijelaskan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Aturan ini bicara umum. Iya. Kalau kita pakai aturan kayak gini, kalau kita bicara tafsir hukumnya nanti, seharusnya nggak boleh praktek-praktek itu ada. Karena tadi ada aturan ternyata. Jadi kita belum bicara soal nanti rapot ataupun ijazah, nanti ada lagi tuh ijazah tuh. Ya. Terus juga sebelumnya di selanjutnya di pasal 12 ayat 1 huruf D-nya, setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajar. Kalimat berhak itu harus diberikan. Kalau yang pertama tadi soal dia ikut ujian, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Termasuk di dalamnya ujian. Termasuk dalam ujian. Berarti Secara nggak boleh aturan tuh ada siswa yang nggak boleh ikut ujian. Memang aturan spesifiknya nggak ada. Tapi kalau kita bicara aturan di Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita bicara umum, ini mengatur gitu. Jadi ada asas dasarnya tuh. Sehingga sekolah swasta ataupun sekolah negeri kita nggak bahas ya. Sekolah swasta, yayasan-yayasan dan stakeholder yang ada, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yayasan, komite, dia bisa bikin satu aturan tuh atau apa namanya, berembuk ya, untuk mencari solusi seperti ini nih, solusi masalah ini, sehingga nanti efeknya bukan korbannya nggak ke siswa atau ke anak-anak gitu. Karena kalau kayak gini kita misalnya tahan, efeknya ke siswa. Saya punya pengalaman soal menahan orang nggak boleh ikut ujian. Saya juga pernah waktu itu. Kita lihat sendiri memang kasihan.
anaknya nggak bisa ikut ujian. Yang lain pada ikut ujian, dia yang nyusul. Ini sebenarnya kebijakan yang tidak baik sebenarnya. Kalau bicara aturan spesifik nggak ada, tapi kalau kita bicara aturan tadi secara umum di Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita tadi mengatur setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itu soal tadi tuh, soal apa namanya? Iya. Ujian, Pak. Harusnya juga kan sekolah tuh dia ya mayoritas sekolah swasta kan dia memang berdiri di atas akta yayasan kan. Nah, kita juga pernah sama-sama baca kan telah akta yayasan itu ya goalsnya atau tujuan memang visi misinya kan seperti apa harusnya mereka nih ya harapan kami sih membuat satu divisi yang memang diutamakan adalah divisi sosial. Yang ini jarang nih di sekolah-sekolah yang ada divisinya SDM, HRD, Sarpras, maksudnya divisi-divisi yang itu untuk operasional sekolah. Tapi divisi untuk sosial ini belum ada ya. Saya jarang menemukan di sekolah-sekolah swasta. Harusnya lembaga pendidikan swasta ini bergerak di bidang pendidikan juga diimbangi juga dengan divisi sosial ini. Dia bisa menjalin dengan Basnas atau dengan ya lembaga-lembaga yang dia menangani atau mengcover ketika ada siswa nih nggak bisa bayar tunggakan, nih bisa kan jalin kerjasama itu jadi win-win solution ya kan harusnya gitu sih. Iya memang benar itu. Jadi mungkin ini bisa salah satu cara buat memperkecil nih tunggakan-tunggakan yang ada di sekolah-sekolah swasta. Qadarullah juga dari orang tuanya nggak bisa bayar, mungkin karena memang keadaan kondisi ekonominya lagi turun merosot. Nah, keadaan ekonomi itu sekolah nih hadir terutama di pengelola lembaga yayasan nih harusnya hadir nih, bukan sekolah yayasan. Yayasannya nih harusnya hadir memikirkan karena visi dan misi awal tujuan yayasan itu apa gitu. Oke deh kita jalin kerjasama sama lembaga ambil zakat misalkan Basnas atau dan lain sebagainya yang misalnya gitu ya lazis yang ada ya untuk mengcover problem atau masalah seperti hal-hal ini gitu. Harusnya sih kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dicari solusi ada. Cuma yang jadi problemnya nggak mau cari solusi. Nah, terkadang terlalu mengedepankan untuk mencari keuntungan itu yang sekarang sudah marak terjadi di lembaga-lembaga sekolah swasta. Muridnya banyak, sudah istilahnya kayak laku banget dah gitu. Jadi udah money oriented. Jadi untuk pemikiran mengarah ke sananya kurang. Jadi beasiswa yang berprestasi, yang berbakat itu jarang. Bahkan ada yang pernah dihilangkan. Ada tuh beasiswa anak guru. Ya mudah-mudahan sih kedepannya ada lagi lah lembaga-lembaga sekolah seperti itu. Nah kalau untuk rapot gimana Pak? Nah kalau tadi kan kita berbicara kartu ujian tuh. Ini tadi kartu ujian ya, hak untuk ujian. Kita bicara rapot itu kan satu dokumen. Betul. Dokumen rapot ijazah ini kita langsung selaraskan aja. Jadi satu aja. Dokumen itu tidak boleh disita, ditahan, nggak boleh. Karena tadi, apalagi ditahan alasannya apa? Belum bayar. Bapak maaf belum bisa ngambil rapot. Kenapa? Karena belum Bapak bayar. Ada tindakan. Ada kasus juga Pak. Saya sedikit lucu lah, ketawa. Ini ada wali murid, dia belum bisa bayar karena memang ya tadi banyak pengeluaran sehingga dia belum bisa bayar. Tapi dia janji insya Allah bisa bayar. Wali kelasnya bilang gini, tapi afonnya rapotnya nggak bisa dikasih, tapi kalau lihat aja boleh katanya. Saya sedikit ketawa itu, sebenarnya saya tertawa itu. Menurut saya gini, ini bikin kebijakannya kok mohon maaf ya, tidak baik gitu. Bahasa halusnya pinter gitu, bikin kebijakannya kok seperti itu. Gitu. Itu kan menyedihkan hati orang tua, menyedihkan hati anaknya. Datang ngambil rapot ya kan, bukannya dia ngambil tapi hanya ngelihat terus dia pulang. Anaknya mana Abi? Rapotnya Abi, Pak mana rapotnya? Nggak ada. Nggak boleh ditahan sekolah. Kita belum bayaran. Betul. Bayangin tuh kisah. Saya subhanallah, saya bilang ini penyelenggara pendidikan ini kacau-kacau ini kalau kata saya. Banyak hal-hal yang diterobos, aturan-aturan diterobos. Tadi kalau kita bicara aturan spesifik soal ujian kan ada tuh di Undang-Undang Sisdiknas ternyata. Yang jadi problemnya adalah penyelenggara pendidikannya, kepala sekolahnya, siapa lagi tuh? Misal kalau dia ada SDM yang nggak jelas misalnya,
nggak pernah baca aturan undang-undang. Bahkan kalau Iya. jangan-jangan dia nggak tahu ada undang-undang Sisdiknas, Harusnya- ada undang-undang guru dan dosen, ada Permendikbud komite sekolah. Ya kan? Anak harusnya memang harus tetap mendapatkan pelayanan ujian, malah nggak boleh Harusnya ujian gitu itu ya. dia saya Kasihan. bingung. Memang ini luar biasa gitu. Nah, kita kembali lagi soal penyitaan dokumen. Kalau kita bicara hukum perdata misalnya, kalau Anda ini kan jatuhnya piutang. Saya pernah bekerja di suatu lembaga sekolah, saya sebagai bagian keuangan. Itu kita kalau baca bikin laporannya itu utang dan piutang. Nah, tunggakan sekolah dimasukkan dalam piutang. Piutang. Kalau kita pakai hukum positif, utang piutang itu jatuhnya perdata. Utang piutang yang jatuhnya perdata itu nggak bisa sepihak. Anda hutang sama saya, ini barang Anda saya sita. Oh, nggak boleh Nggak boleh sepihak. melakukan Nggak penyitaan. boleh. Dia harus ada putusan pengadilan untuk bisa ngambil asetnya. Atau menyita satu dokumen. Ya. Karena rapot ini kan dokumen. Rapatkan dokumen, apalagi ijazah. Iya. Kalau rapot tadi bicara aturan spesifiknya mungkin saya belum menemukan. Ada atau enggak ya saya walau alam saya belum menemukan. Tapi kalau ijazah, wah ini jelas ada peraturannya. Nah ini jangan-jangan yang tadi saya bilang penyelenggara pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, SDM lagi, wah luar biasa. Ini nggak pernah baca aturannya. Oh, ijazahnya ditahan. Ijazahnya ditahan, subhanallah. Dasar hukumnya apa menahan ijazah? Dia belum bayaran gitu. Subhanallah, ini kan ngawur. Kita baca di dalam peraturan. Terus saya jadi ketawa nih karena tadi banyak sekali penyelenggara pendidikan ini bikin kebijakan-kebijakan yang udah lama pengen saya tanyain gitu. Apa ya? Kebijakan-kebijakan yang keliru lah. Kita karena tidak mau baca, akhirnya kebodohan ini terus terjadi. Saya akhirnya harus bilang kebodohan ya. Karena ini kan merugikan banyak orang gitu. Padahal aturannya kan aturannya kayak di Undang-Undang Sisdiknas. Sistem pendidikan nasional kita itu ada undang-undang yang khusus kan. Nah, itu kan mengatur tuh. Kayak tadi sekolah siswa punya hak ya kan untuk belajar, untuk mendapatkan haknya itu dia pelayanan pendidikannya harus ada gitu. Nah, sekolah dibuat buat apa? Ya pelayanan pendidikan gitu. Ya di satu sisi tadi seharusnya sekolah swasta ya memang dari awal sudah mengatur tuh. Misalnya kalau orang ini misalnya nunggak belum bisa bayar apa kebijakannya. Iya. Bahkan ada juga sekolah yang sadis menurut saya. Dia nggak bisa bayar langsung di-cut. Dikeluarin langsung. Bicara aturan spesifik saya belum tahu apakah ada yang mengatur atau enggak ya. Tapi kalau bicara soal undang-undang secara umum tadi di Sisdiknas sebegitunya ya pendidikan. Itu nggak boleh. Padahal di undang-undang dasar kita kan harusnya negara hadir. Ini kembali lagi kita bicara negara. Harusnya negara nih yang bertanggung jawab. Sesuai putusan MK sebenarnya negara udah kasih nih. Iya. Sekolah dasar gratis. Tapi memang geraknya sangat lambat ya kan dan kemauannya kurang gitu. Kita kembali ke ijazah. Ada di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 58 tahun 2024. Ini peraturan baru, masih hangat. Masih setahun yang lalu ya. Iya, masih hangat nih peraturan tentang ijazah. Jadi ijazah aja dibikin peraturan khusus tuh. Iya. Untuk biar apa? Tadi karena memang ini udah lama terjadi kayak gini nih. Jadi pemerintah sampai ngeluarin aturan khusus untuk ijazah. Bahkan kalau saya nggak salah ya, setiap daerah tuh punya bikin surat edaran. Di Jawa Barat setahu saya tuh ada, saya lupa surat edarannya nomor berapa, tapi ada nggak boleh nahan ijazah. Iya. Itu kalau dia nahan ijazah itu sekolah bisa kena sanksi administratif. Ya memang kepala sekolah pun menandatanganin SPTJM itu. Antum kan pernah jadi kepala sekolah nih. Pak Hendra mantan kepala sekolah, Masya Allah, Sohib Oasa, beliau nih mantan kepala sekolah. Jadi tahu sekali tuh. Nandatanganin MOU itu ibaratnya secara detail dan jelas tidak menahan ijazah. Nah, kalau bicara soal ijazah, pasal 2 di tadi Permendikbud tadi, pasal 2 nomor 1 angka 1, penerbitan ijazah berdasarkan prinsip pertama validitas. Yang kedua akurasi, yang ketiga legalitas. Ini dijelasin validitas itu apa, akurasi apa, legalitas apa. Tapi kita nggak bahas itu ya, tapi kita bahas ke pasal 3 nih. Pasal 3 angka 1 pasal 3 angka 1 huruf A itu menjelaskan ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah, berarti ini ada syarat nih.
Peserta didik dapat ijazah, orang yang bisa mendapatkan ijazah, dia harus telah melakukan apa nih? Nah, di pasal 3 diatur. Pertama, menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan satuan pendidikan. Dalam peraturan ini tidak ada di situ. Ijazah nggak boleh diberikan kalau Anda belum bayaran. Jelas. Jelas sekali. Jadi ini nggak boleh. Dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah. Makanya ya pemerintah, khususnya pemerintah di kementerian ya, tahun ini tuh Pak Gali menerapkan sebuah sistem dan aturan baru. Jadi ijazah anak-anak tuh sekolahan SD, SMP, SMA ya, sekarang udah digital Pak. Udah bagus online itu. Jadi ada e-ijazah. Ini juga mungkin sebuah terobosan baru dari pemerintah agar ijazah itu nggak bisa ditahan nih sama sekolah. Jadi udah online. Pemerintah bikin terobosan baru biar penyelenggara pendidikan yang nakal-nakal nih, yang apa namanya, yang yayasan-yayasan nakal, nah ini udah nggak bisa kayak gini-gini lagi. Cuma karena kan memang untuk saat ini ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya sistemnya ya. Amin. Untuk manajemen ijazah ini memang masih dipegang oleh akun sekolah ya? Sekolah, operator sekolah gitu, belum bisa diakses secara penuh oleh dari wali murid masing-masing gitu. Cuma udah bagus sih langkahnya ini, udah ijazah elektronik istilahnya gitu. Ibaratnya kan kalau dia mau isi harus sesuai data di Dapodik ya. Tuh. Misalnya walaupun murid itu belum bayaran, tapi kan dia tetap harus isi kan. Dapat ijazah. Itu terobosan bagus. Mungkin juga kedepannya sih ya wallahu alam ya, mungkin akan nanti rapot ya digital juga, digital juga, elektronik bagus juga. Sekali ya, sih. Memang sudah diatur dari pemerintah ya, e-rapot ya. Jadi nggak, orang tua bisa akses secara online gitu. Ya istilahnya digitalisasi. Oh, itu sesuai program pemerintah sekarang. Iya. Digitalisasi. Jadi nggak boleh tuh ya. Nah, ijazah nggak boleh. Karena itu dokumen. Secara prinsip nggak boleh. Iya. Secara aturan nggak boleh. Yang dijelaskan tadi karena hal itu sangkutannya dengan piutang, dan kalau piutang itu nggak boleh, nggak bisa sembarangan dia cita-cita aja menahan sebuah aset atau dokumen secara sepihak. Nggak bisa. Nah, jadi cukup jelas nih kita obrolan kali ini nih. Betul. Kita yang mungkin dilemanya sekolah tuh kalau ada wali murid yang punya tunggakan kayak gini nih, harus kayak gimana sih gitu kan. Mungkin ya. Betul. Ini yang tadi kita bahas di awal tuh, PR-nya memang adalah tadi stakeholder yang ada dari yayasan, komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, harusnya bikin ya mereka rapat dan membicarakan solusinya seperti apa. Karena tadi aturan-aturan secara umum tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menahan siswa, nggak boleh ikut ujian atau boleh ikut ujian nanti menyusul. Hal-hal kayak gini sebenarnya kan nggak boleh. Aturannya ada. Yang jadi masalah adalah tidak mau baca. Seperti siapa? Seperti nah itu dia lah. Oke, thank you Pak Gali. Sama-sama. Makasih nih waktunya. Siap. Saya nih juga makasih waktunya udah bisa hadir di obrolan santai malam hari ini. Thank you ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan